Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai novel yang berjudul Emma karya Jane Austen dengan teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Di sini fokus utama dari analisis saya ini adalah pada tahap latensi, remaja, dan juga dewasa muda. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama yaitu mengenai industri versus inferioritas. Jadi di dalam novel ini Emma dibesarkan oleh pengasuhnya yang bernama Miss Taylor. Miss Taylor ini pada dasarnya dipekerjakan sebagai pengasuh untuk Emma setelah kematian ibunya. Namun dia malah justru bertindak seperti layaknya kakak perempuan daripada pengasuh. Sehingga hubungan tersebut memiliki efek yang buruk untuk Emma. Karena tugas yang harusnya Miss Taylor untuk mendidik, namun malah menjadi hubungan persahabatan yang tidak sehat. Emma sendiri tidak memiliki batasan untuk berdebat dengannya, dan terkadang juga dia menegurnya tanpa rasa takut. Sebaliknya, Miss Taylor sangat menyayangi Emma sehingga dia tidak pernah menemukan kesalahan pada diri Emma. Miss Taylor tidak hanya membela kesalahan Emma, tetapi juga meyakinkan bahwa kesalahan-kesalahan Emma itu diubah menjadi sebuah kebenaran. Miss Taylor mengajari Emma untuk mengecilkan kesalahan-kesalahannya. Dan Miss Taylor tidak memiliki potensi yang seharusnya ditemukan pada seorang pengasuh. Akibatnya peran guru terhadap murid itu justru terbalik. Demikian pula Emma mengabaikan pelajaran dalam les pianonya. Dia tidak pernah mengembangkan kemampuannya seharusnya sebagai seorang pengasuh. Miss Taylor mendesak Emma untuk mengembangkan keterampilan bermain pianonya. Namun Miss Taylor tidak pernah mengajari Emma disiplin dan mengembangkan kemampuannya. Emma tidak memahami batasan atau keterampilan dalam dirinya. Dalam teori Erikson tersebut, individu harus memahami bahwa ia tidak seharusnya menjadi yang terbaik dalam segala hal untuk mencapai kompetensi. Untuk mengembangkan rasa industri, individu perlu menyadari potensi dan juga kekurangannya, mengingatkan potensi dan memperbaiki kekurangannya. Menurut Erikson, tugas orang tua dan juga tutor adalah untuk membantu anak dalam mengembangkan rasa kompetensi yang sebenarnya dengan tidak terlalu memuji mereka. Namun dalam kasus Emma ini, Miss Taylor bukanlah tutor seperti Erikson katakan, namun dia justru membantu Emma mengembangkan rasa arogansi terhadap mereka yang secara sosial lebih rendah dari dirinya, seperti Harriet Smith, dan juga rasa rendah diri saat menghadapi mereka yang memiliki keterampilan lebih baik dari dirinya. Emma dalam hal ini gagal melewati tahap industri versus inferioritas karena alih-alih mengembangkan rasa industri, keterampilannya yang belum matang membuatnya mengembangkan rasa rendah diri dan di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu identitas versus kebingungan peran. Jadi setelah pernikahan Nona Taylor ini, Emma ditinggalkan sendirian, sehingga dia menderita kesepian yang tidak dikenali oleh siapapun, melainkan dirinya sendiri. Menurut tahap perkembangan psikososial Erikson, Emma ini seharusnya menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang begitu serius. Dia menemukan dirinya dalam posisi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Peran Emma saat ini sangat membingungkan dan juga identitasnya tidak dibentuk sebagai formasi yang sehat. Pernikahan Nona Taylor ini menciptakan perubahan melankolis bagi Emma dan dirinya sekarang tinggal bersama ayahnya. Dalam novel ini diungkapkan perasaan Emma terhadap pernikahan Miss Taylor dan juga hubungannya dengan ayahnya, bahwa hubungan ayah dan anak ini terjalin sebaliknya. Sang putri merawat sang ayah yang seharusnya menjadi pembimbing dan juga pelindungnya. Tuan Woodhouse ini atau ayahnya si Emma ini tidak bisa berpikir rasional. Dia merasa kasihan dengan pernikahan Nyonya Taylor yang mengubah semua lingkungannya dan sekarang dia bergantung sepenuhnya kepada Emma.
Tuan Woodhouse ini merasa takut Emma akan menikah dan meninggalkan kota karena pernikahan baginya itu membawa perubahan. Tuan Woodhouse ini juga dengan keras kepala menolak pernikahan apapun. Namun Tuan Nickley yang kritis datang untuk menenangkan mereka berdua. Tetapi ucapannya yang santun namun sombong tersebut menunjukkan bahwa dia bukanlah pasangan yang baik bagi si Emma ini, dan juga bukanlah pasangan yang sangat dibutuhkan untuk kedewasaan Emma. Sementara di dalam teori Erikson menekankan bahwa anak muda membutuhkan teman sebaya untuk menjadi dewasa, tetapi tidak ditemukan di dalam diri Emma. Ayah Emma dan Tuan Neatley adalah teman yang paling tersedia yang sebenarnya tidak cocok dengan Emma. Ayahnya adalah pria yang jauh lebih tua dalam hal usia. Dia seperti bayi yang harus dirawat. Begitupun juga dengan Tuan Neatley, dia 15 tahun lebih tua dari Emma yang membuatnya menjadi lebih dewasa. Kurangnya identitas diri di dalam Emma ini dapat ditelusuri melalui hubungannya dengan ayahnya, Harry Smith, Jane Fairfax, dan terakhir yaitu Tuan Neatley. Namun hubungan Emma dengan karakter-karakter inilah mengungkapkan identitas aslinya dan menggambarkan kebingungan yang dia jalani karena kurangnya pengetahuan dalam diri. Dan berikutnya yang terakhir yaitu keintiman versus isolasi. Jadi ketidakmampuan Emma untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya, dan juga kegagalan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara dramatis mempengaruhi hubungan dengan keintimannya. Jadi Erikson berpendapat bahwa keberhasilan tahap perkembangan psikososial terkait erat dengan keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Argumen ini disetujui dalam perasaan rendah diri Emma dibandingkan dengan Jane Fairfax karena kegagalan Emma dalam tahap industri versus rendah diri. Di sini jelas bahwa Emma harus menanggung akibat dari kegagalan itu di tahap-tahap selanjutnya. Dalam hal keintiman versus isolasi, Emma ini tidak mungkin untuk mengembangkan rasa keintimannya karena kegagalan dalam tahap identitas versus kebingungan peran. Di sini selalu dikatakan bahwa pernikahan Emma dan Mr. Neatley di akhir novel tersebut merupakan bukti yang menandakan kedewasaannya dan bildungnya. Sehingga Emma merasa bersalah telah bertunangan. Dia meyakinkan Tuan Neatley bahwa dia hanya bertunangan selama ayahnya masih hidup. Hubungan Emma dengan ayahnya tidak akan membuatnya tumbuh menjadi wanita yang dewasa. Dia harus tetap berpegang pada ayahnya bahkan jika dia telah menikah. Dia juga memastikan bahwa Tuan Neatley harus datang dan tinggal di rumahnya yaitu Highbury karena dia tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian. Namun ironisnya Mr. Neatley ini yang seharusnya menjadi pembimbing pencipta Emma ataupun mengubah Emma menjadi seorang yang dewasa justru malah mengeluarkan Emma dari dunia yang terbatas tersebut, yang kemudian membuatnya Mr. Neatley ini terseret ke dalam kehidupan Emma. Dia tidak pernah mengembangkan rasa keintimannya, dia terisolasi, dan Emma tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewasa. Sehingga dalam penafsiran ini atas perkembangan psikososial Emma berdasarkan teori Erikson ini mengungkapkan bahwa perubahan Emma tidak disadari dan pernikahannya dengan Tuan Neatley ini bukanlah indikasi kedewasaannya, namun regresi ke ketergantungan kekanak-kanakannya. Itulah hasil analisis yang saya teliti di novel Emma by Jane Austen dengan menggunakan teori milik Erik Erikson. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.